Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Yunanara Soab dari kelas A. Saya berterima kasih kepada Mas Seta Arya Wuri Wicaksana telah memberikan saya kesempatan ini untuk mempresentasikan tahapan berpikir kritis dan kreatif, pemecahan masalah, dan memori. Baik, selanjutnya apa itu berpikir? Berpikir adalah proses mental yang melibatkan pemrosesan informasi, analisis, dan pengambilan keputusan. Ini mencakup berbagai aktivitas kognitif seperti memahami, menganalisis, menyimpulkan, dan membuat keputusan. Berpikir dapat bersifat kritis, kreatif, atau relatif, dan merupakan keterampilan penting dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan, dan pekerjaan. Selanjutnya kita masuk ke tahapan berpikir. Yang pertama itu ada identifikasi masalah, yaitu dia menyadari adanya masalah yang perlu dipecahkan. Yang kedua, pengumpulan informasi, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi yang relevan. Yang ketiga, ada analisis, yaitu menganalisis informasi yang telah dikumpulkan. Yang keempat, pengembangan solusi, yaitu dengan mengembangkan beberapa alternatif solusi. Yang kelima, pengambilan keputusan, yaitu dengan memilih solusi terbaik dari alternatif yang ada. Yang keenam, implementasi, yaitu melaksanakan solusi yang dipilih. Yang ketujuh adalah evaluasi, yaitu dengan menilai hasil dari keputusan yang diambil. Baik, selanjutnya ada kasus tahapan berpikir, yaitu ada seorang siswa SMA dia menghadapi tantangan untuk memilih universitas setelah lulus. Pertama, ia menyadari bahwa keputusan ini sangat penting untuk masa depannya. Nah, dalam upaya untuk melihat pilihan yang tepat, siswa tersebut mulai mengumpulkan informasi tentang berbagai universitas, termasuk program studi yang ditawarkan, biaya kuliah, lokasi, dan reputasi masing-masing institusinya. Nah, setelah mengumpulkan data, ia menganalisis kelebihan dan kekurangan dari setiap universitas. Terus dia juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti akreditas, fasilitas, dan peluang kerja setelah dia lulus. Nah, siswa tersebut kemudian mengembangkan beberapa alternatif, seperti memilih universitas negeri yang lebih terjangkau atau universitas swasta yang lebih mahal tapi memiliki program studi yang lebih sesuai dengan minatnya. Nah, setelah mempertimbangkan semua faktor, ia memutuskan untuk mendaftar di universitas negeri yang memiliki program studi yang diinginkan dan biaya yang lebih terjangkau. Nah, selanjutnya siswa mulai mengisi formulir pendaftaran, menyiapkan dalam yang diperlukan, dan mengikuti ujian masuk. Nah, setelah diterima di universitas, ia juga mengevaluasi keputusan tersebut dengan melihat apakah ia puas dengan pilihan program studi dan pengalaman yang didapat di universitas. Nah, contoh ini dapat menggambarkan bagaimana tahapan berpikir dan dapat diterapkan dalam studi nyata untuk membantu individu membuat keputusan yang lebih baik. Selanjutnya ada berpikir kritis dan kreatif. Berpikir kritis ini dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengambil keputusan dan membuat penilaian yang akurat berdasarkan informasi yang ada. Orang yang memiliki kemampuan berpikir kritis biasanya memiliki karakteristik seperti toleransi terhadap ketidakpastian, sikap terbuka, skeptisme yang konstruktif, ketekunan, kemampuan untuk bekerja sama, kehati-hatian, dan inovasi. Selanjutnya ada berpikir kreatif. Berpikir kreatif berkaitan dengan kemampuan untuk menemukan solusi. Untuk suatu masalah, kreativitas seringkali bersifat spesifik pada domain tertentu gitu. Ya, berarti seorang mungkin menunjukkan kreativitas yang tinggi dalam suatu bidang seperti musik, tetapi tidak di bidang lain seperti arsitektur. Selain itu, berpikir kreatif juga melibatkan kecerdasan praktis yang memungkinkan individu beradaptasi dengan lingkungan mereka melalui solusi yang inovatif. Jadi ada contoh kasus kritis, yaitu di mana seorang siswa di sekolah menengah harus memiliki antara dua kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ada klub sains dan ada juga klub seni. Untuk membuat keputusan yang tepat, siswa tersebut mulai mengumpulkan informasi tentang kedua klub. Nah, termasuk jadwal pertemuan, jenis kegiatan yang dilakukan, dan manfaat yang bisa didapat dari siswa tersebut. Nah, ia menganalisis kelebihan dan kekurangan masing-masing klub, seperti apakah ia lebih tertarik pada eksperimen,
atau berkreasi dalam seni. Siswa tersebut juga berdiskusi dengan teman-temannya yang sudah bergabung di kedua klub untuk mendapatkan perspektif yang berbeda. Dengan mempertimbangkan semua informasi dan masukan yang diterima, siswa akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan klub sains karena ia merasa lebih tertarik pada proyek-proyek ilmiah yang akan dilakukan. Keputusan ini mencerminkan kemampuan berpikir kritisnya dalam menghadapi evaluasi pilihan yang ada. Selanjutnya ada contoh kasus kreatif. Jadi ada seorang guru seni di sekolah menghadapi tantangan untuk meningkatkan minat siswa dalam pelajaran menggambar. Nah, untuk mengatasi masalah ini, si guru tersebut memutuskan untuk menerapkan berpikir kreatif. Nah, ia mulai dengan mengumpulkan ide-ide dari siswa tentang tema yang mereka sukai seperti film, musik, dan permainan video. Nah, setelah mengumpulkan dan mendengarkan masukan mereka, guru menciptakan proyek menggambar yang menggabungkan elemen-elemen dari tema tersebut. Nah, dengan cara ini, siswa tidak hanya belajar teknik menggambar, tetapi juga merasa lebih terlibat dan termotivasi karena mereka dapat mengekspresikan minat pribadi mereka. Pendekatan kreatif ini berhasil meningkatkan partisipasi dan antusiasme siswa dalam pelajaran seni, menunjukkan bagaimana berpikir kreatif dapat menghasilkan solusi inovatif untuk masalah yang dihadapinya. Selanjutnya ada pemecahan masalah. Pemecahan masalah itu kemampuan yang ada keterampilan yang dimiliki oleh individu untuk mengatasi tantangan atau kesulitan yang dihadapi, terutama ketika mereka belum menemukan solusi yang tepat untuk diterapkan secara langsung. Keterampilan ini melibatkan proses analisis yang mendalam, di mana seseorang harus mengevaluasi situasi, mengidentifikasi penyebab masalahnya, dan mencari alternatif solusi yang memungkinkan. Jadi ini ada contoh kasus pemecahan masalah. Seorang mahasiswa dia menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan tugas akhirnya yang harus diserahkan dalam waktu dekat juga. Nah, ia merasa bingung karena topik yang dipilih terlalu luas dan sulit untuk dikelola. Nah, untuk mengatasi masalah ini, mahasiswa tersebut mulai menerapkan kemampuan pemecahan masalah. Pertama, ia menganalisis tujuannya dengan membagi topik besar menjadi beberapa subtopik yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Selanjutnya, ia mencari referensi dan sumber informasi yang relevan untuk masing-masing subtopik tersebut. Nah, setelah dia mengumpulkan informasi datanya, mahasiswa tersebut menyusun rencana kerja yang jelas, menetapkan tenggat waktu untuk setiap bagian, dan memperuntukkan tugas yang penting dan yang paling mendesak. Ia juga berdiskusi dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan masukan dan saran yang berguna. Dengan pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya berhasil menyelesaikan tugas akhir tepat waktu, tetapi juga belajar bagaimana mengelola waktu dan sumber daya dengan lebih efektif. Contoh ini juga dapat menunjukkan bagaimana kemampuan pemecahan masalah dapat membantu individu untuk menghadapi tantangan dan mencapai tujuan mereka. Baik, selanjutnya apa sih itu memori? Memori itu mencatat informasi atau stimuli yang masuk melalui salah satu atau kombinasi dari panca indera, yaitu secara visual melalui mata, pendengaran melalui telinga, bau melalui hidung, rasa melalui lidah, dan rabaan melalui kulit. Bila informasi atau stimuli tersebut tidak diperhatikan atau akan langsung terlupakan. Namun bila diperhatikan, maka informasi tersebut ditransfer ke sistem ingatan jangka pendek. Nah, memori ini adalah proses-proses yang melibatkan kegiatan dan memanfaatkan informasi-informasi tentang stimuli, seperti image, event, gagasan, atau kemampuan setelah informasi yang asli tidak tersedia. Nah, memori itu ketika kita mempertahankan dan menarik kembali pengalaman-pengalaman terdahulu untuk digunakan pada saat sekarang. Memori melibatkan proses pembelajaran dari pengalaman masa lalu. Nah, memori melibatkan berbagai proses yang bisa berjalan secara otomatis menjadi dasar untuk memprediksi dan mengambil keputusan di masa depan. Oke, selanjutnya ada kasus memori. Nah, kasus memori yang saya pakai ini kesulitan dalam mengingat informasi yang disampaikan oleh orang lain dalam percakapan, yaitu pertama, konsentrasi yang rendah saat mendengarkan adalah salah satu
penyebab utama. Jika kita tidak fokus pada apa yang dikatakan, informasi tersebut tidak akan tersimpan dengan baik pada ingatan kita. Nah, lingkungan yang bising atau gangguan dari ponsel juga bisa mengalih perhatian kita. Selain itu, kecemasan sosial juga berpengaruh. Ketika kita merasa stres saat berbicara dengan orang itu, kemampuan kita untuk memproses dan mengingat informasi bisa terganggu. Faktor lain adalah kurang minatnya pada topik yang dibicarakan. Jika kita tidak tertarik, kita cenderung tidak berusaha untuk mengingat informasi tersebut. Selain itu, cara kita mengelola informasi juga penting. Jika kita tidak mengorganisir informasi dengan baik atau menghubungkannya dengan pengetahuan yang sudah kita miliki, kita akan kesulitan untuk mengingatnya. Pengelolaan informasi juga menjelaskan bahwa informasi yang lebih terstruktur dan bermakna lebih mudah diingat. Terakhir, kualitas tidur yang buruk juga dapat mempengaruhi kemampuan kita untuk mengingat. Nah, jadi untuk meningkatkan kemampuan mengingat informasi, itu ada beberapa teknik dari strategi yang diterapkan. Salah satunya itu menggunakan teknik mnemonik yang melibatkan penggunaan akronim, rima, atau asosiasi visual untuk membantu mengingat informasi. Dan gitu kita juga bisa membuat catatan yang terstruktur. Itu juga sangat membantu dalam pengkodean dan menyimpan informasi. Nah, mengorganisir informasi dalam bentuk diagram, peta, atau catatan terstruktur dapat membantu individu memahami dan mengingat informasi dengan lebih baik. Dan jadi ada contoh kecil nih, ketika seseorang teman mengingat kan bahwa pertemuan akan diadakan besok pukul 10 pagi di rumah Dani, namun keesokan harinya orang tersebut lupa tentang waktu dan tempatnya. Itu ada adalah contoh mengingat informasi yang disampaikan orang lain itu tidak terserap dengan baik dengan diri kita. Baik, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf atas presentasi yang saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.